6 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh yang beranggotakan Cindy Febrianti, Diki Aulia Rahman, Erna Nurjanah, Meisha Syaidahufa, Mira Rajmi Padilah, Nida Nurfaidah, Novita Aprilia, Novi Nurul Hidayah, dan Rian Hidayat dengan bangga mempersembahkan dokumentasi perjalanan kami dalam video berjudul Jejak Pengetahuan dalam Kuliah Kerja Lapangan. Pendidikan bukanlah sekedar mengisi bejana, melainkan menyalakan api. Sebuah perjalanan untuk menemukan, memahami, dan menghubungkan teori dengan dunia nyata. Tujuan kami jelas, menimba ilmu langsung dari 3 pilar penting di bidang bahasa, riset, dan media, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Metro TV. Yuk simak hasil videonya. Perhatian pertama kami adalah Badan Bahasa, sanggar terdepan penjagaan marwah bahasa Indonesia. Kami diajak menelusuri setiap sudut ruangannya, menyaksikan langsung bagaimana bahasa dirawat dan dikembangkan. Puncak kunjungan kami adalah sesi pematerian yang membuka cakrawala baru tentang upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Disinilah kami sadar bahwa kita memiliki kekuatan untuk mendunia. Dari pelestarian bahasa, jejak kami berlanjut ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di sini, kami melangkah masuk ke pusat pemikiran, tempat lahirnya inovasi. Kami diperkenalkan secara mendalam dengan Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas. Kami belajar bagaimana sebuah data diolah, bagaimana riset menjadi pondasi kebijakan, dan betapa pentingnya peran peneliti untuk masa depan bangsa. Ini adalah pengalaman berharga melihat langsung dapur para periset bekerja. Destinasi terakhir membawa kami ke denyut nadi informasi Indonesia. Metro TV. Memasuki setiap ruangannya, mulai dari redaksi hingga studio siaran, kami merasakan langsung atmosfer dunia jurnalistik yang cepat, tepat, dan penuh tekanan. Melalui diskusi interaktif, kami tidak hanya mendapat pengenalan tentang Metro TV, tetapi juga menggali lebih dalam tentang prinsip dan etika kejurnalistikan. Sebuah pandangan dari balik layar tentang bagaimana berita dihadirkan ke hadapan kita semua. Tiga institusi yang kami kunjungi, yang pertama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang kedua Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan yang ketiga Metro TV. Tujuan kunjungan yang pertama adalah Badan Bahasa. Badan ini memiliki tugas utama dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. 4 pusat utama Badan Bahasa, yang pertama Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, yang kedua Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, yang ketiga Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra, yang keempat menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. 3 program prioritas Badan Bahasa. 1. Literasi kebahasaan dan kesastraan. 2. Internasionalisasi bahasa Indonesia. 3. Perlindungan bahasa dan sastra. Literasi kebahasaan dan kesastraan, yaitu penyediaan bahan bacaan untuk gerakan literasi nasional, penyediaan video pembelajaran literasi, numerasi, dan buku digital, pengembangan produk pembakuan dan kodifikasi bahasa Indonesia, pengembangan bahasa di lembaga pemerintah dan non-pemerintah,
dan perluasan penggunaan UKBI Adaptif Merdeka. Perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur, gerakan sastrawan daerah menulis karya dalam bahasa daerah, pemberdayaan komunitas pegiat bahasa dan sastra daerah, dan inisiasi bantuan pemerintah bagi komunitas sastra. Internasionalisasi bahasa Indonesia, yaitu pendekatan baru melalui konsep lingua franca plus, negara, lembaga, dan komunitas sebagai sasaran pembelajaran BIPA, dan pemberdayaan diaspora, sahabat Indonesia, dan mitra BIPA. Kalian perlu tahu, penutur bahasa Indonesia di dunia sebanyak 3,3% loh. Wah, bangga ya. Urutan yang pertama diduduki oleh Indonesia sebanyak 275 juta orang penutur. Lalu ada Asia Tenggara sebanyak 5,2 juta orang penutur. Kemudian Asia Pasifik Afrika sebanyak 2,4 juta orang penutur. Dan terakhir Amerika Eropa sebanyak 2 juta orang penutur. Keren ya, kita perlu bangga karena penutur bahasa Indonesia di dunia sudah semakin banyak. Tujuan kunjungan kami yang kedua adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi untuk berbagai bidang, termasuk ketenaga nukliran dan keantariksaan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau sering kami sebut BRIN berdiri tahun 2021 sebagai integrasi lembaga riset nasional, mengelola riset manuskrip, bahasa daerah, dan budaya lokal. Fokus materi yang ada di BRIN yang pertama manuskrip kuno, yaitu sumber nilai, sejarah, dan filosofi lokal. Yang kedua tradisi lisan, yaitu cerita rakyat, syair, mantra, dan petuah yang diwariskan. Ketiga, bahasa sebagai lecture, yaitu nilai moral dan intelektual dalam teks lama. Keempat, aksara lokal, yaitu pegon, Jawa, Lontara, dan lainnya. Tujuan kunjungan kami yang ketiga adalah Metro TV. Metro TV adalah sebuah jaringan televisi swasta berita yang berkedudukan di Indonesia. Saluran ini resmi mengudara sejak 25 November tahun 2000 di Jakarta. Metro TV menayangkan news dan non-news. Fokus produknya yaitu news, information, dan education. Target audiensnya upper class. Filosofi logonya yaitu burung elang yang berarti bebas, tajam, dan gagah. Metro TV hanya bersiaran 12 jam sehari. Namun, sejak 1 April 2001 mulai mengudara 24 jam, menjadikan stasiun TV pertama di Indonesia yang menyiarkan program selama 24 jam. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis yang pertama, penguasaan bahasa lisan dan tulisan, lalu komitmen terhadap nilai jurnalistik, dan ketajaman berpikir, kepekaan terhadap isu sosial. Kunjungan kuliah kerja lapangan ke Badan Bahasa, BRIN dan Metro TV memberikan wawasan mendalam bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa serta sastra Indonesia tidak bisa dilakukan secara terpisah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan media untuk menjaga eksistensi, mutu, serta daya jangkau bahasa Indonesia di era global. Terima kasih. Kelompok kami merancang sebuah program inovatif berupa pelatihan digital bagi komunitas pegiat bahasa dan sastra. Pelatihan ini dirancang untuk membekali para peserta dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital sebagai sarana promosi dan edukasi kebahasaan. Dalam pelatihan ini, para peserta akan dibimbing untuk memahami cara mengelola konten media sosial yang menarik dan edukatif, sekaligus tetap menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diharapkan melalui langkah ini, masyarakat terutama generasi muda tidak hanya bangga menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, tetapi juga semakin mencintai dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas nasional. Dengan sinergi antara komunitas, teknologi, dan nilai-nilai kebahasaan, kita dapat menciptakan ekosistem bahasa yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital ini. Kuliah kerja lapangan ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan.
mengubah teori di kelas menjadi pengalaman nyata yang menginspirasi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan sambutan hangat yang telah diberikan. Tak lupa, terima kasih kami sampaikan kepada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, dan dosen pembimbing yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari kontribusi kami di masa depan.